Saudara sekalian yang mulia rahimakumullah, dalam hadits qudsi bersumber dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, qala Allah Ta'ala, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibih. Setiap amalan manusia, amalan anak Adam itu adalah untuknya. Amalan apa saja itu adalah untuk manusia itu sendiri. Tapi khusus puasa, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, ini adalah untukku, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ada hamba berpuasa, sebenarnya dia telah menghormat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala wa ana azibih, berjanji akan membalas pahalanya orang yang berpuasa. Allah bebas memberikan balasan sebesar apapun pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, Allah kehendaki untuk hamba yang bersungguh-sungguh dalam puasanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam lanjutan hadis ini, wasyamu junnatun, puasa itu adalah benteng. Puasa ini adalah perisai dalam kehidupan umat manusia. Puasa ini adalah alat yang dipakai bagi manusia untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas wala yashaf. Bila seseorang berpuasa di bulan Ramadan, jangan sekali-kali berkata dan berbuat yang keji, berbuat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi melakukan tindakan yang tidak senonoh, tindakan yang jauh dari sebuah yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fala yashaf, jangan sekali-kali bikin huru-hara, bikin keributan. Ibu dan bapak saudara sekalian yang mulia rahimakumullah, orang yang sedang puasa jangan sekali-kali berbuat faksa dan mungkar, berbuat yang tidak menghadirkan kebaikan, berbuat yang sia-sia. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim marrataini. Bila kita sedang berpuasa kemudian ada orang memancing emosi kita atau mengajak kelahi, membuat kita marah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan terpancing, jangan marah. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita mengatakan kepadanya, saya sedang berpuasa. Kalau masih kita dipancing lagi, kemudian kita meresponnya sekali lagi dengan inni shaim. Sekali lagi kita mengucapkan, saya sedang berpuasa. Ibu dan bapak saudara sekalian yang mulia rahimakumullah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi mirrihil miski. Sungguh yang diri Muhammad ada dalam kekuasaan dan genggaman Allah, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum nantinya dari minyak kasturi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini adalah motivasi bagi orang yang berpuasa. Jangan takut tidak berpuasa ketika disebabkan berpuasa menimbulkan bau busuk, bau tidak enak. Yakinlah bahwa orang yang sedang berpuasa, bau yang ditimbulkan karena kita berpuasa ini nanti dirubah oleh Allah pada hari kiamat lebih harum daripada bau minyak kasturi atau bau misk. Walis-shaim farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebanggaan, dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah saat berbuka puasa. Itu Masya Allah, menantikan saat-saat berbuka puasa itu sangat membahagiakan, sangat menyenangkan. Dan Masya Allah, luar biasa. Tidak pernah kita merasakan kebahagiaan dibandingkan
kebahagiaan menantikan saat berbuka. Apakah berbuka untuk sementara waktu Bapak Ibu dan saudara sekalian, atau berbuka untuk masa yang panjang? Berbuka untuk sementara waktu adalah setelah kita menjalankan satu hari berpuasa, kemudian datang saat waktu berbuka. Dan berbuka yang kedua adalah saat kita lebaran. Itu adalah kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang kedua adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa bahagia, senang sekali, damai hati ini, karena kita insya Allah akan mendapatkan balasan dari sisi Allah disebabkan amal puasa kita yang kita lakukan dengan imanan wahtisaban, karena keimanan dan benar-benar penuh perhitungan untuk mendapatkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa di Ramadan ini mampu menjadikan kita orang-orang yang terbaik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.